Alhamdulillah, Bapak senang karena kamu sudah banyak berubah. Semoga kamu tetap istiqomah ya Nak Dirga. Amin Pak. Semua ini berkat bantuan Bapak. Terima kasih banyak sebelumnya, ucapku sembari mencium tangan Pak Soleh, pria yang sudah mengubah hidupku menjadi jauh lebih baik. Entah apa yang bakal terjadi hari itu jika Pak Soleh tidak menyelamatkanku dari amukan massa. Aku betul-betul tidak mengingat apapun. Yang ku tahu, malam itu aku sedang berpesta minuman keras bersama teman-temanku. Aku juga tidak mengerti mengapa bisa berada di kampung Pak Soleh. Padahal saat itu aku merasa berjalan menuju ke rumahku. Namun entahlah, aku juga kurang yakin dengan jalan yang kulalui waktu itu. Karena pengaruh minuman keras telah membuat kepalaku terasa pusing. Setelah beberapa bulan tinggal di rumah Pak Soleh, aku memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan beliau. Pak Soleh sudah mengajarkan banyak hal kepadaku. Mulai dari nasihat-nasihat bijaknya, mengaji, hingga sholat 5 waktu. Dengan sabarnya beliau membimbingku. Jika peristiwa hari itu tidak terjadi, mungkin aku masih berkubang dengan dosa. Sebelum berhasil meraih kesuksesan, aku tidak akan pulang ke kampung halaman. Ingin kubuktikan kepada ayah jika aku bisa dibanggakan. Bagaimanapun, sikap ayah yang selalu merendahkan menjadi alasanku sering berpesta minuman keras. Aku pamit dulu, Pak. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama, Nak Dirga. Jika kamu ada kesulitan, pintu rumah ini selalu terbuka untukmu, ucap Pak Soleh sembari menepuk bahuku. Dengan bekal dan sedikit uang yang diberikan Pak Soleh, aku pun pergi menuju ke kota. Meskipun belum memiliki pengalaman kerja, aku yakin bisa bertahan di sana. Aku akan bekerja keras demi mewujudkan impianku. Setelah beberapa tahun tinggal di kota, sedikit demi sedikit impianku mulai terwujud. Meskipun belum terlalu mapan, aku sudah sangat bersyukur dengan hasil yang kuraih. Memang tidak ada yang sia-sia jika aku mau bekerja keras. Aku jadi teringat dengan ucapan ayah dulu. Pantas saja jika dahulu beliau selalu merendahkanku. Tidak hanya materi, aku pun sudah memiliki seorang kekasih. Bahkan rencananya aku akan melamar Dinda kekasihku untuk menjadi istri. Dan kebetulan juga orang tua Dinda merestui hubungan kami. Jadi aku bisa secepatnya mewujudkan keinginanku. Aku menerima lamaranmu, Mas. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Tanyaku tak sabar. Bawa orang tuamu ke sini, Mas. Aku ingin berkenalan dengan mereka. Pinta Dinda. Aku pun menyetujui syarat yang diberikan Dinda. Memang sudah saatnya aku menemui kedua orang tuaku. Lagi pula aku sudah lama tidak bertemu mereka. Setelah meminta cuti kepada atasanku, aku berkemas-kemas untuk pulang ke kampung halaman. Aku berjanji akan membawa kedua orang tuaku untuk segera menemui Dinda dan kedua orang tuanya.
Dengan begitu kami bisa secepatnya menggelar pesta pernikahan. Kampung halamanku terletak cukup jauh dari kota. Usai menempuh berjam-jam perjalanan, aku pun tiba di kampung. Dan untuk mencapai rumah orang tuaku, aku harus kembali menempuh jarak sekitar 1 kilometer. Karena lelah akibat perjalanan jauh, kuputuskan untuk menaiki angkot saja. Namun sudah beberapa menit menunggu, angkot tidak juga kutemui. Akhirnya aku terpaksa berjalan kaki karena malam yang beranjak larut. Suasana malam itu begitu mencekam. Angin berembus cukup kencang, membuat ranting-ranting pohon saling beradu menimbulkan irama yang menakutkan. Sweater tebal yang kupakai tidak sanggup menahan angin yang memaksa masuk menusuk kulit. Suara burung gagak makin menambah keseraman malam itu. Aku mempercepat langkah. Namun, ketika akan melintasi jembatan tua, langkahku mulai perlahan. Samar-samar aku melihat seorang wanita yang berdiri di atas jembatan tua itu. Makin dekat, sosok itu terlihat makin jelas. "Akhirnya kau pulang juga, Bang Dirga," desa wanita itu sembari membelakangiku. "Siapa kamu?" Aku bertanya karena merasa tidak mengenalinya. Tiba-tiba sosok itu berbalik menghadapku. Wajahnya sangat pucat. Meskipun jembatan itu hanya diterangi cahaya bulan yang temaram, kepucatan wajahnya terlihat begitu jelas. Gigi yang menghitam ditambah rambut yang acak-acakan membuat wajah wanita itu makin menakutkan. "Kamu tidak mengenaliku." Aku hanya menggeleng ketika dia balik bertanya kepadaku. Sudah bertahun-tahun aku tidak pulang ke kampung. Jadi wajar saja jika banyak yang berubah. Lalu, sosok di hadapanku itu, aku betul-betul tidak mengenalinya. "Aku Asih. Apakah kamu mengingatnya sekarang?" Sosok itu kembali bertanya sembari terkekeh-kekeh. "Tidak mungkin. Asih, apa yang terjadi kepadamu?" Wajar saja jika aku tidak mempercayai ucapan sosok itu. Asih yang kukenal dulu berwajah lumayan cantik. Meskipun tempat tinggalnya agak jauh dari rumah penduduk, semua orang pasti mengenal dia. Asih tinggal bersama neneknya di sebuah gubuk yang terletak tidak jauh dari jembatan. "Aku sudah mati, Bang," Asih berteriak dengan suara yang terdengar serak. Aku terkejut, lalu mundur beberapa langkah. Pantas saja jika wajah Asih sangat pucat. Kenapa aku tidak menyadari hal itu? "Apa penyebab kematianmu sehingga kamu seperti penasaran begini?" tanyaku dengan hati-hati. "Semua itu gara-gara ulah para pemabuk. Tapi jangan khawatir, aku sudah membalas perbuatan mereka," ucap Asih sembari menyeringai. "Tapi masih ada satu lagi yang belum menerima pembalasanku. Orang itu adalah kamu, Bang." Aku terkesiap, lalu kembali mundur perlahan. Aku betul-betul tidak mengerti dengan maksud ucapan Asih. Bukan ingin melupakan, tapi aku memang tidak mengingatnya.
Maaf, apa maksudmu, Asih? Apa yang sudah kulakukan kepadamu? Asih pun menceritakan semua kejadian yang menimpanya beberapa tahun yang lalu. Katanya, aku dan teman-temanku telah memaksanya untuk menerima perbuatan bejat kami. Dan mirisnya lagi, kami melakukan semua perbuatan itu di hadapan neneknya yang sedang sakit. Hal itu pula yang akhirnya menyebabkan beliau meninggal dunia. Dan karena peristiwa itu, Asih mengalami stres berat sehingga dia nekat mengakhiri hidupnya. Asih, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menyadari perbuatanku waktu itu. Mohon Asih, biarkan aku pergi. Pintaku pasrah. Asih tertawa serak mendengar permohonanku. Perlahan dia terbang mendekat, dan karena gugup aku terus saja mundur untuk menjauhinya. Namun, tiba-tiba tubuhku hilang keseimbangan. Lalu, teriakku diiringi peki kemenangan Asih.